Hai semua, kami dari kelompok 3 TPB 4A ingin mempresentasikan hasil dari research based learning kami tentang konsep Bernoulli dengan judul Pengaruh Fluida yang Masuk pada Karburator. Oh iya, sebelum masuk ke presentasinya, yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria Utama dengan NIM 120290069. Saya dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, perkenalkan namaku Sri Bintang Magdalena Manik dengan NIM 120290067 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, perkenalkan nama saya Maulida Aksa dengan NIM 120290066 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nama saya Ilham Yanuarsyah dengan NIM 120290068 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadhani, NIM 120290070 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Kali ini, percobaan yang akan dilakukan adalah menerapkan fluida pada sebuah karburator. Percobaan ini menggunakan dinamometer, stopwatch, bensin, dan karburator. Kesimpulan yang didapat adalah kerja sebuah karburator akan berubah sesuai dengan temperatur udara yang digunakan, di mana daya mesin yang dihasilkan akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur udara, yang menunjukkan bahwa cara kerja karburator adalah menggunakan prinsip Bernoulli. Sepeda motor dan mobil adalah contoh dari beberapa alat transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin. Tetapi pada masa sekarang, alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia adalah sepeda motor. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sepeda motor yang menggunakan metode pembakaran udara dengan bahan bakar sudah banyak beredar di Indonesia yang temperatur udaranya juga berbeda-beda, sehingga tekanan udara lebih rendah dari tekanan standar dan temperatur udara lebih tinggi dari temperatur standar udara. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, akan sangat berpengaruh terhadap unjuk kerja mesin sepeda motor. Cara kerja karburator pada mesin motor pada dasarnya menggunakan prinsip Bernoulli, yang artinya semakin cepat udara yang bergerak masuk ke dalam, maka semakin tinggi tekanan dinamisnya, tetapi semakin kecil tekanan statisnya. Aliran udara yang melewati ruang bahan bakar ini dapat mengakibatkan turunnya tekanan statis, yang menyebabkan bahan bakar dapat naik dan tercampur dengan udara di ruang pembakaran. Dalam ruang pembakaran inilah yang membuat reaksi kimia, di mana energi yang terkandung dalam bahan bakar dapat diubah menjadi energi gerak piston. Selanjutnya, komponen pada karburator. Terdapat 7 komponen pada karburator, yaitu sistem pelampung. Sistem pelampung ini berfungsi untuk mengatur atau menjaga agar permukaan bahan bakar yang ada di dalam mangkuk tetap konstan dan stabil. Lalu main jet. Main jet adalah saluran utama di dalam karburator motor yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara ke intake. Kemudian needle jet. Jet needle berfungsi sebagai penutup lubang needle jet yang dapat membuka sesuai bukaan gas throttle valve. Jet needle berbentuk runcing, di mana memungkinkan tambahan bahan bakar melaluinya. Throttle valve. Throttle valve atau katup throttle berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Gerakan naik turun ini membuat diameter venturi bervariasi. Itulah sebabnya karburator pada 15 motor masuk ke dalam tipe variabel venturi kecepatan konstan. Pilot jet. Pilot jet berfungsi mengalirkan bahan bakar dari mesin dalam posisi stasioner sampai rotasi per menit menengah. Campuran udara dan bahan bakar kemudian melewati pilot outlet menuju ke saluran udara utama, kemudian bercampur untuk masuk ke dalam mesin. Choke valve.
Komponen ini dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar hisapan mesin mengangkat bahan bakar. Sistem choke ini bekerja dengan menutup saluran udara yang mengarah ke karburator menggunakan katup. Kemudian, mangkuk karburator. Float chamber berbentuk mangkuk untuk menampung bahan bakar sementara yang akan disuplai ke venturi. Syaratnya harus bisa menampung bahan bakar dengan tekanan yang stabil dan tidak bocor. Selanjutnya, peralatan yang digunakan pada saat percobaan, yaitu karburator sebagai bahan utama, lalu bahan bakar bensin, dinamometer, stopwatch, pipa, dan heater. Selanjutnya, hipotesa. Hipotesa dalam penelitian ini adalah diduga untuk kerja pada mesin sepeda motor yang dihasilkan akan berubah sesuai temperatur udara yang digunakan, di mana daya mesin yang dihasilkan akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur udara juga. Prinsip kerja yang terjadi dalam karburator adalah sebagai berikut. Sewaktu torak bergerak TMA menuju TMB di dalam langkah hisap, maka pada lubang silinder terjadi pembesaran ruangan sehingga menimbulkan kevakuman pada lubang silinder tersebut. Kevakuman ini akan membuat perbedaan tekanan udara dengan lubang silinder, di mana tekanan udara di dalam lubang silinder akan lebih rendah. Dengan adanya perbedaan tekanan ini, maka mengalirlah udara yang ada di dalam alam bebas masuk ke dalam lubang silinder, dengan terlebih dahulu udara yang masuk ini disaring oleh saringan udara agar debu tidak turut masuk. Kemudian, udara ini melewati bagian karburator. Jumlah udara yang masuk dapat diatur oleh sebuah katup pada karburator yang disebut throttle valve. Katup ini dihubungkan melalui kawat pada gas tang kemudi. Dengan adanya katup ini, maka lubang tempat mengalirnya udara dapat dipersempit. Penyempitan saluran udara ini disebut venturi, yang gunanya agar pada saat udara melewati venturi, alirannya menjadi lebih cepat. Bensin dapat keluar dari saluran bila aliran udara pada bagian venturi dipercepat. Berarti tekanan udara pada bagian venturi ini adalah rendah, sedangkan tekanan udara di dalam mangkuk tempat penyimpanan bensin pada karburator adalah tinggi. Maka mengalirlah bensin yang ada pada mangkuk itu ke dalam nozzle pada bagian jet atau spuyer. Setelah masuk pada bagian jet, kemudian keluar pada bagian saluran main jet. Keluarnya bensin pada saluran main jet ini sudah merupakan kabut bahan bakar. Secara umum, bahwa temperatur udara yang masuk karburator sangat berpengaruh terhadap unjuk kerja mesin. Temperatur udara dalam hal ini berpengaruh terhadap daya mesin yang dihasilkan, konsumsi bahan bakar, serta efisiensi thermal efektif dan efisiensi thermal indikasi. Pengaruhnya dapat diketahui apabila daya mesin yang dikeluarkan, di mana daya mesin hanya berubah sedikit saja. Maka, semakin besar dengan perubahan temperatur udara, konsumsi bahan bakar juga semakin besar jika temperatur udara juga bertambah besar. Selain itu, efisiensi thermal efektif dan efisiensi thermal indikasi juga semakin menurun jika temperatur udara bertambah. Sekian pembahasan dari hasil research based learning kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar selalu bermanfaat.